Program berorientasi pada kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T adalah serangkaian strategi atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal dan kurang berkembang. Kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam upaya mencapai kesejahteraan yang merata. Wilayah 3T di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses terbatas terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah mengidentifikasi perlunya pendekatan khusus untuk mengatasi hambatan ini, yang tercermin dalam kebijakan dan program yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah-wilayah 3T. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan langsung kepada masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan, baik dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, serta akses ke layanan dasar. Salah satu contoh kebijakan yang berorientasi pada kemiskinan dan wilayah 3T adalah Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. PIP merupakan upaya pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bantuan dana pendidikan secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan belajar seperti pembelian buku, seragam, dan transportasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi program pemerintah KIP pada tahun 2024. Program Kartu Indonesia Pintar tahun 2024 menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong akses pendidikan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. KIP berupaya membantu siswa dari tingkat SD hingga SMA untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku, alat tulis, dan biaya seragam, serta mengurangi resiko putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Pada tahun 2024, anggaran KIP mencapai 13 triliun dengan target mencakup sekitar 18 juta penerima. Setiap siswa SD menerima 450.000, SMP 750.000, dan siswa SMA mendapatkan 1.800.000 per tahun. Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, data pokok pendidikan, serta data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim dari BKKBN. Pendanaan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membantu keluarga yang paling membutuhkan dukungan pendidikan. Selain itu, pelajar yang telah lulus dan ingin melanjutkan pendidikan tinggi dapat mendaftar KIP kuliah yang meliputi biaya pendidikan di perguruan tinggi dan bantuan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi para pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi. Bantuan PIP ini menjadi motivasi bagi banyak siswa untuk meningkatkan prestasi. Contohnya, banyak siswa SMA dan SMK menggunakan dana ini untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan budaya yang membantu mereka mengembangkan potensi di luar akademik mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan juga hambatan dalam pelaksanaan program PIP atau KIP di daerah 3T. Yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur, yaitu akses transportasi, fasilitas pendidikan, dan jaringan komunikasi yang minim, menyulitkan distribusi bantuan dan sosialisasi program. Yang kedua, ada kesalahan data penerima. Data yang tidak akurat menyebabkan bantuan sering tidak tepat pada sasarannya. Yang ketiga, ada kurangnya koordinasi. Minimnya sinergi antara pusat, daerah, sekolah, dan lembaga terkait menghambat distribusi dan monitoring. Yang keempat, ada ketidakpahaman masyarakat. Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat membuat banyak anak miskin yang tidak terdaftar. Yang kelima, ada hambatan sosial dan budaya. Nilai budaya tertentu seperti pandangan rendah terhadap pendidikan formal untuk anak perempuan menghalangi penerimaan program. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peran pemerintah pusat
dalam program Indonesia Pintar atau PIP, yang dimana yaitu merancang dan menetapkan kebijakan PIP sebagai program prioritas nasional. Yang kedua, menyediakan anggaran untuk PIP di tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan mencapai 9, triliun rupiah. Yang ketiga, menentukan kriteria penerima bantuan PIP, termasuk siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, dan penerimaan bantuan sosial lainnya. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan unit pelaksanaan UPT di daerah untuk sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PIP. Pada peran pemerintah pusat ini, mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pendanaan, koordinasi, dan evaluasi program Indonesia Pintar secara menyeluruh di tingkat nasional. Selanjutnya, peran pemerintah daerah. Dari hasil yang sudah saya dapat, peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program PIP yaitu mensosialisasikan program PIP di tingkat daerah, terus membantu proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima PIP, dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan PIP di daerah tersebut, dan memberikan dukungan dalam percepatan penyaluran dan pencairan manfaat PIP. Yang selanjutnya, membantu mengusulkan peserta didik yang layak menerima PIP, terutama dari keluarga yang tidak mampu, dan mempunyai peran untuk memvalidasi data penerima PIP untuk memastikan ketetapan sasaran program tersebut agar tidak salah sasaran, dan mengatasi kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan PIP di daerah seperti masalah infrastruktur dan akses informasi. Dan peran pada pemerintah daerah ini juga punya fungsi penting dalam mendukung implementasi PIP di tingkat lokal, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan penggunaan dana. Selanjutnya, peran organisasi yang ada di sekolah yaitu mensosialisasikan PIP kepada peserta didik dan orang tua, mengusulkan calon penerima PIP melalui sistem Dapodik. Yang ketiga, membantu proses penyaluran dan pencairan dana PIP. Dan keempat, melakukan pendampingan kepada siswa penerima PIP, memantau pengguna dana PIP agar sesuai peruntukannya. Dan dalam organisasi di Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota juga memiliki peran, yaitu mensosialisasikan program PIP di tingkat daerah, membantu proses pendataan dan verifikasi calon penerima PIP, melakukan monitoring, evaluasi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti sekolah dan bank penyalur. Nah, bank penyalur ini mempunyai peran yang dimana dalam menyalurkan dana itu langsung ke rekening penerima, berkoordinasi dengan pihak sekolah, dinas pendidikan terkait penyaluran dana tersebut, dan LKBB atau lembaga keuangan bukan bank berpotensi dapat mempunyai peran dalam penyaluran dana PIP di daerah-daerah tertentu. Dan organisasi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan pelaksanaan PIP dan bisa memberikan masukan untuk perbaikan program, memberi informasi program PIP kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, peran-peran organisasi ini menunjukkan implementasi PIP membutuhkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak untuk memastikan program berjalan efektif dan meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dan keluarga yang kurang mampu. Terakhir, peran masyarakat dalam PIP. Mereka berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan PIP. Masyarakat diharapkan untuk ikut mengawasi agar program berjalan sesuai tujuannya. Memberikan masukan perbaikan program, masyarakat dapat memberi saran atau kritik untuk meningkatkan efektivitas PIP dan membantu memantau penggunaan dana PIP agar sesuai peruntukannya.
Masyarakat juga dapat ikut mengawasi agar dana bantuan digunakan untuk keperluan pendidikan. Terus, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PIP di daerah-daerah tersebut. Dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui PIP. Peran-peran ini juga menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat itu sangat penting untuk memastikan PIP berjalan dengan efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi dari teman-teman yang telah presentasikan. Secara keseluruhan, program Indonesia Pintar atau PIP telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi angka putus asa sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah 3T. Meskipun demikian, pelaksanaan PIP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, masalah koordinasi antar instansi, dan ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur program. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan optimal. Sinergi antar semua pihak akan memastikan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam menciptakan perubahan positif, tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T. Kedepannya, evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan PIP diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.